Pertumbuhan jumlah investor reksadana menjadi yang tertinggi nih dibandingkan dengan instrumen lainnya seiring dengan rendahnya suku bunga dan juga kemudahan berinvestasi menggunakan teknologi finansial. Nah, Bursa Efek Indonesia ini mencatat kalau pertumbuhan jumlah investor reksadana sampai dengan bulan Juli menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan instrumen lain. Pada Agustus 2021, investor reksadana mencapai 5,4 juta. Jumlah itu naik 71,67% dibandingkan dengan akhir 2020 yang berjumlah 3,17 juta. Bahkan, kenaikan pada tahun ini dinilai berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Investor pemula banyak memilih reksadana sebagai pilihan investasi. Namun, banyak yang tidak tahu jika reksadana memiliki berbagai jenis. Instrumen reksadana sendiri ada beragam nih sobat bisnis, mulai dari reksadana pasar uang, terus juga ada reksadana pendapatan dan reksadana saham. Tapi ternyata ada reksadana yang memiliki portofolio ketiganya, yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran menjadi instrumen investasi yang absolut di masa pandemi di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Sobat bisnis, mari kita bahas reksadana campuran hanya dalam panduan investasi. Sobat bisnis, kita balik lagi bersama Mas Taufikul Basari. Beliau adalah content manager yang mendalami isu-isu instrumen investasi dan belakangan menjadi manajer sosmednya Bisnis Indonesia. Kita sambut Mas Taufikul Basari. Sekarang kita ngobrol tentang reksadana campuran ya Mas ya. Nah, reksadana campuran ini emang bukan yang paling populer, tapi posisinya bisa dibilang masih di bawah reksadana pasar uang nih. Terus juga ada satu statement dari Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, itu dibilang kalau sementara reksadana dengan kinerja terbaik di paruh pertama 2021 adalah reksadana pasar uang. Dengan rata-rata kinerjanya 1,6%, baik untuk yang konvensional maupun yang syariah. Itu kata Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, Antoni Dirga. Nah, bicara reksadana campuran nih bisa dibilang sedikit unik ya Mas ya, karena portofolionya seperti merangkum semua reksadana. Sebenarnya reksadana campuran ini kayak gimana sih Mas? Jadi reksadana campuran ya. Campuran itu sama kayak namanya campuran, berarti harus dicampur. Kalau contoh reksadana saham itu minimal portofolionya minimal 80% ya ada di saham. Oke. Kalau campuran justru itu nggak boleh melebihi 80% untuk satu jenis instrumen. Misalnya sahamnya nggak boleh 80%, jadi 79% itu maksimal. Berarti dia harus mencampur dengan instrumen yang lain. Tapi kan dia bisa juga 50-50 misalnya. Biasanya reksadana campuran itu ada tiga jenis instrumen investasi yang ada di dalam wadah itu, yaitu saham, obligasi, sama dari pasar uang, bisa deposito atau cash atau SBI dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia mencampur biasanya tiga instrumen itu untuk di satu produk kayak gitu sih. Nah, reksadana campuran sendiri kan dinilai bisa punya keleluasaan ya untuk manajer investasi buat berpindah dari satu kelas aset ke kelas aset lainnya, terus juga nyesuaiin kondisi pasar itu. Nah, kenapa kalau punya kemudahan karena bisa dikelola oleh manajer investasi ke beberapa pilihan platform gitu ya, tapi pertumbuhannya bisa dibilang masih minus tuh Mas, masih belum maksimal gitu kinerjanya ya. Ya itu kan kembali lagi ke keahlian si manajer investasi. Dia cukup ahli nggak bermanuver, misalnya di kondisi pandemi atau kemarin tahun lalu ada shifting ketika pandemi masuk tiba-tiba dan mereka kan nggak semua manajer investasi punya keahlian yang sama, misalnya untuk mengubah misalnya dari saham ke pendapat tetap sebagainya. Istilahnya ya itu berdasarkan keahliannya si MI sih. Cuman gini, memang keunggulan yang memang diandalkan di campuran itu fleksibilitas dia dalam bergerak dari satu instrumen ke instrumen investasi yang lain kayak gitu. Dan yang kita baca datanya itu kan rata-rata semuanya ya.
faktanya di pasar, di pasar reksadana sebaiknya, ada satu reksadana campuran yang tahun ini itu paling unggul dibandingkan reksadana semuanya lah, dibandingkan semua reksadana. Kinerjanya bisa sampai 70%. 60 untuk sampai ini data dari Infovesta sampai 3 September dia returnnya itu 61%. Jadi investasi kita berkembang sebesar 61% dalam tempo 8 bulan aja. Itu yang dilakukan sama salah satu reksadana pasar uang. Artinya sebenarnya ada loh manajer investasi yang sangat ahli banget nih ngutak-ngatik portofolionya, berganti posisi dari satu instrumen ke instrumen lain. Dia sebelum pandemi mungkin dia banyakkan di pasar uang atau pendapat tetap, tapi begitu pandemi dia akan bershifting tuh ke pasar uang, dan ketika sahamnya kemudian kan kayak gini, di awal pandemi itu sahamnya jeblok ya. Ketika dia punya portofolio di saham banyak, kemudian ketika jeblok dia cut loss, kemudian pindahin tuh ke pasar uang sementara waktu. Tapi ketika misalnya bulan September atau September tahun lalu atau mulai terlihat ada kenaikan, dia pindahin tuh dari pasar uang ke saham. Jadi ketika saham-saham itu misalnya kinerjanya bagus banget, otomatis dia kinerjanya ikut tuh yang reksadana campuran. Sementara yang reksadana saham, dia kan nggak bisa mindahin tuh. Misalnya biarpun sahamnya jeblok, dia nggak boleh jualan tuh sahamnya. Karena minimal tuh 80% harus di saham. Jadi mau rugi juga dia nggak boleh tuh mindahin dari saham ke pasar uang. Jadi tetap aja di situ. Ketika sahamnya naik di bulan September, tingkat kerugian dia masih besar karena dia nggak bisa cut loss waktu itu kayak gitu. Jadi untuk nutup kerugiannya yang sebelumnya, dia butuh extra effort kayak gitu. Beda sama yang campuran, lebih fleksibel kayak tadi. Jadi kenapa kinerjanya untuk beberapa produk reksadana campuran tuh unggul jauh lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang lain. Meskipun ya tadi sudah dibilang cara kinerja kalau secara umum rata-rata semua masih unggul reksadana pasar uang. Nah, walaupun masih kalah unggul ya dibanding reksadana pasar uang, tapi kira-kira keunggulan lain dari reksadana campuran ini apa aja sih, Mas? Ya, salah satunya tadi fleksibilitas dia gitu, bergerak dari satu kelas aset ke kelas aset yang lain ya gitu ya. Di luar itu risikonya sebenarnya ya lebih rendah daripada reksadana saham. Tapi dengan ekspektasi return yang bisa lebih tinggi kadang. Atau menyamai lah, atau enggak menyamai kayak gitu kan. Karena kan dia bisa mencapai 79% asetnya misalnya di saham. Kayak gitu. Jadi mendekati returnnya bisa menyamai saham lah. Cuman resikonya bisa lebih rendah karena dia bisa punya instrumen lain lah untuk kalau kondisinya nggak lagi pandemi kayak gini atau kondisi lagi bergejolak ya dia bisa pindah kayak gitu. Nah, meski di semester pertama nih reksadana campuran ini tumbuh negatif gitu ya. Kalau prospek ke depan nih, kira-kira di semester 2 kira-kira kayak gimana nih, Mas? Kalau menurut saya ya, ini menurut saya aja ya, teman-teman mungkin bisa analisis sendiri gitu. Campuran itu punya potensi peluang yang masih bagus, terutama kalau kita berekspektasi ke kinerja saham ya. Karena saham ini mulai fase pemulihan dan ada ekspektasi di saham, terutama saham-saham blue chip itu akan mulai bergairah lagi lah untuk ke akhir tahun. Dan ya dari situ sebenarnya kita berekspektasi reksadana campuran punya kinerja yang akan lebih baik lah dibandingkan 8 bulan pertama tahun inilah kayak gitu. Minimal dia positif. Minimal positif ya. Oke deh, wah seru juga nih ya Sobat Bisnis. Mungkin kalau Sobat Bisnis pengen tahu lebih lengkap lagi nih tentang reksadana campuran dan juga pergerakannya, bisa langsung cek bisnis.com ya. Terima kasih banyak buat Mas Taufikul untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi terbuka juga dan jadi makin ngerti nih gimana pengelolaan reksadana, apalagi reksadana campuran, dan apa yang membuat kinerjanya baik atau buruk, dan kira-kira kayak gimana pergerakannya. Biar lebih lengkapnya kayak tadi yang bilang,
bacabisnis.com ya Sobat Bisnis. Semoga obrolan tadi bisa menjadi acuan buat Sobat Bisnis memilih investasi apa, dan pantengin terus panduan investasi. Tapi ingat, yang kita bahas ini bukan menjadi patokan untuk Sobat Bisnis berinvestasi ya. Keputusan investasi ada di Sobat Bisnis. Perbanyak referensi dan selamat berinvestasi. Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi.